di video kali ini. Jadi tujuan instruksional khusus untuk materi hari ini adalah yang pertama, Anda dapat memilih korelasi empiris konveksi yang sesuai untuk menentukan bilangan Nusselt dan koefisien konveksi. Kemudian poin yang kedua, Anda dapat melakukan analisa perpindahan panas konveksi paksa aliran eksternal. Jadi topik hari ini di video ini adalah perpindahan panas secara konveksi eksternal atau external convection heat transfer. Kemudian konten yang akan kita bahas itu yang pertama adalah aliran eksternal sejajar di atas plat, ya. Kemudian aliran eksternal melintasi silinder dan bola, dan yang ketiga adalah aliran eksternal melintasi kumpulan pipa. Oke, buat Anda yang belum bergabung sebelumnya dan baru kali ini menyaksikan video materi, silahkan Anda tonton video yang lain di link di atas. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, atau di-save video ini supaya Anda bisa lebih paham mengenai materi perpindahan panas. Nah, ini adalah contoh 3 kasus yang saya sebutkan tadi yang akan kita pelajari, yaitu perpindahan panas yang melibatkan plat, ya. Perpindahan panas di atas plat, kemudian perpindahan panas melintasi silinder, dan perpindahan panas melintasi silinder yang jumlahnya banyak. Nah, perpindahan panas yang di sini adalah perpindahan panas konveksi. Untuk menyelesaikan persoalan perpindahan panas konveksi, khususnya konveksi eksternal atau external flow, itu ada 2 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, theoretical method atau metode penyelesaian masalah secara teori. Nah, poinnya adalah penyelesaian persamaan energi dan lapis batas. Jadi Anda mengandalkan persamaan-persamaan, yaitu persamaan diferensial parsial, yang isinya seputar persamaan energi dan boundary layer. Nah, hasil yang didapat itu merupakan solusi eksak, ya. Jadi, kalau Anda belajar mengenai metode numerik, ya, itu kan solusinya perkiraan. Nah, kalau theoretical method, dia menghasilkan solusi yang eksak, artinya nilainya tuh nilai yang pasti gitu ya. Nah, yang pasti. Jadi nilainya benar-benar kita peroleh bukan dari hasil perkiraan, artinya tidak ada error gitu. Akan tetapi, theoretical method itu terbatas pada kasus-kasus yang sederhana. Sedangkan permasalahan di dunia engineering, dia kasusnya itu bervariasi dan beragam dan dinamis, ya. Jadi berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan secara empiris atau percobaan atau eksperimental yang mana kita memerlukan data-data yang diperoleh dari percobaan di laboratorium. Nah, data-data yang kita peroleh tersebut selanjutnya dijadikan acuan dalam menghubungkan atau mengkorelasikan perpindahan panas konveksi. Jadi, nanti ada yang namanya bilangan tidak berdimensi, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah coba bahas. Nah, di pertemuan ini kita coba ulas lagi tapi lebih dalam dan dari tinjauan yang mudah dimengerti. Empirical method, dia menjawab kekurangan dari theoretical method. Kalau theoretical method memiliki hambatan atau terbatas pada kasus-kasus sederhana, kalau empirical method itu bisa kita aplikasikan di kasus-kasus yang rumit dan kompleks. Nah, untuk melakukan empirical method ini, ya kan, diperlukan metode yang sudah teruji, gitu. Nah, metode-metode tersebut itu sudah ditemukan oleh penemu, oleh saintis, ya, yang namanya diabadikan itu sebagai nama dari bilangan tak berdimensi. Jadi si penemu ini menemukan suatu angka yang dimana angka tersebut dijadikan acuan untuk melakukan riset atau percobaan di bidang konveksi external flow. Tujuan dari percobaan yang dilakukan oleh para ahli tersebut yaitu untuk mendapatkan koefisien perpindahan panas konveksi. Sehingga dengan mengetahui koefisien perpindahan panas konveksinya,
terhadap kasus-kasus yang banyak tersebut, kasus-kasus yang bentuknya bervariasi, maka kita dapat merencanakan atau mendesain mesin-mesin atau alat-alat perpindahan panas seperti boiler, kemudian heat exchanger atau alat penukar kalor dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya koefisien perpindahan panas konveksi itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah sifat-sifat fluida seperti viskositas, berat jenis, ya, kemudian daya hantar konduksi, panas jenis, dan lain sebagainya yang terkait dengan sifat fisis dari fluida. Kemudian koefisien perpindahan panas konveksi itu juga dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida. Nah, koefisien perpindahan panas konveksi itu akan naik dengan bertambahnya kecepatan aliran. Gitu. Kemudian yang ketiga, keadaan fluidanya. Apakah dia dalam kondisi laminer dan turbulen. Yang keempat, yang mempengaruhi koefisien perpindahan panas konveksi itu adalah bentuk permukaan metal atau logam yang berhubungan dengan fluida. Dan poin yang kelima, kekasaran atau roughness dari permukaan logam. Nah, yang poin yang kedua itu yang paling sederhana ya, misalkan koefisien perpindahan panas konveksi akan naik dengan bertambahnya kecepatan aliran. Nah, contohnya misalkan Anda meniup kopi, ya, kopi panas yang Anda seduh itu dengan tiupan yang kecepatannya rendah dan kecepatannya tinggi, maka halnya koefisien perpindahan panas konveksi itu lebih besar apabila Anda meniupnya dengan kecepatan yang tinggi dibanding kecepatan rendah. Akibatnya kopinya lebih cepat dingin. Nah, penemu-penemu yang melakukan riset atau percobaan untuk menciptakan suatu metode dalam perhitungan koefisien perpindahan panas konveksi ini seperti yang Anda lihat di layar. Jadi, ada yang bernama Osborne Reynolds. Nah, beliau ini menemukan namanya bilangan Reynolds. Kemudian Wilhelm Nusselt. Beliau ini menemukan bilangan tak berdimensi yang diberi nama bilangan Nusselt. Kemudian Ludwig Prandtl. Nah, Prandtl ini juga sama dengan Nusselt dan Reynolds, namanya diabadikan sebagai nama bilangan Prandtl yang nantinya akan berperan dalam perhitungan di perpindahan panas konveksi, khususnya external flow. Penemu yang keempat adalah Joseph Fourier. Nah, ini sering ya Anda dengar namanya Joseph Fourier ini. Beliau ini juga berkontribusi dalam menemukan bilangan yang diberi nama bilangan Fourier. Jadi Franz Grashof ini juga dan Jean-Claude Eugene Pechlet ya, atau bilangan Pechlet. Franz Grashof itu menemukan bilangan yang diabadikan namanya sebagai bilangan Grashof. Nah, ini adalah formulasi yang mereka temukan dari hasil eksperimen sehingga rumus ini digunakan di seluruh dunia sampai saat ini ya. Jadi si Reynolds, ya, Osborne Reynolds itu bilangan tersebut itu menghasilkan suatu penemuan di mana dia bisa mengkategorikan aliran fluida itu masuk ke jenis aliran laminer atau turbulen. Jadi pembagiannya itu dilakukan oleh Osborne Reynolds. Misalkan aliran laminer itu terjadi apabila bilangan Reynolds-nya lebih kecil dari 2200. Kemudian saat fase transisi dari laminer ke turbulen itu terjadi ketika bilangan Reynolds-nya setara dengan 2200. Dan aliran dengan bilangan Reynolds lebih besar dari 2200 itu masuk ke kategori aliran turbulen. Kemudian bilangan Nusselt ya, bilangan Nusselt. Nah, ini bilangan Nusselt si Wilhelm Nusselt ini
menunjukkan proses perpindahan panas pada dinding pipa atau lapis batas ataupun dari layer ya. Seperti yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Jadi Nusselt ini bilangan yang ditemukan oleh si Nusselt ini menunjukkan proses perpindahan panas pada dinding pipa atau pada lapis batas atau boundary layer. Jadi Nusselt itu dirumuskan sebagai perbandingan antara koefisien perpindahan panas konvektif dengan koefisien pindah panas konduktif. Sedangkan bilangan tak berdimensi yang ketiga adalah bilangan Prandtl. Anda perhatikan di sini bilangan Prandtl ini dirumuskan sebagai perbandingan antara bilangan Pechlet dan bilangan Reynolds. Apa itu bilangan Pechlet? Nah, kita coba bahas ya. Yang keempat adalah Joseph Fourier. Joseph Fourier itu bilangan yang ditemukannya itu angkanya ya, angka yang ditemukan oleh Joseph Fourier ini menunjukkan perpindahan panas yang tidak stabil atau perpindahan panas yang kondisinya tidak dalam kondisi keadaan steady state. Jadi si Joseph Fourier ini memformulasikan rumus untuk yang fungsinya untuk menunjukkan jenis perpindahan panas yang tidak stabil atau tidak dalam keadaan steady state. Jadi dia bisa menunjukkan watak dari perpindahan panas yang terjadi dalam kondisi non-steady state. Nah, persamaannya sebagai berikut ini. Jadi penyerapan panasnya dibandingkan dengan diameter. Nah, Franz Grashof. Jadi Franz Grashof, beliau ini menemukan bilangan Grashof yang mana bilangan tersebut itu menunjukkan gaya angkat atau buoyancy yang terjadi pada zat cair. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya fenomena buoyancy ya, itu fenomena yang terjadi pada konveksi alami ya, atau natural convection atau disebut juga free convection. Jadi bilangan Grashof itu menunjukkan gaya angkat yang terjadi pada zat cair. Nah, gaya angkat yang ditemukan ini terjadi disebabkan oleh perbedaan berat jenis sehingga memicu konveksi secara alami. Nah, itulah fenomena yang diteliti oleh Franz Grashof sehingga dia menemukan suatu angka yang dijadikan acuan untuk mengamati fenomena pada fluida dalam keadaan konveksi alami. Yang terakhir adalah bilangan Pechlet. Bilangan Pechlet ini dipakai oleh Prandtl ya, untuk merumuskan Prandtl number. Nah, di mana bilangan Pechlet itu sendiri itu menyatakan hubungan antara jumlah perpindahan panas yang disebabkan oleh konveksi dan jumlah perpindahan panas yang disebabkan oleh konduksi. Di perpindahan panas yang ditimbulkan oleh konveksi itu dibandingkan dengan perpindahan panas yang disebabkan oleh konduksi. Nah, maka ketemu bilangan Pechlet. Bilangan Pechlet ini tanpa dimensi. Jadi seperti itu. Jadi bilangan Pechlet itu bisa juga dirumuskan sebagai bilangan Reynolds dikalikan bilangan Prandtl. Nah, ini adalah contoh ilustrasi empirical method ya, atau metode empiris. Misalkan di sini ada suatu percobaan yang dilakukan pada airan fluida di atas plat. Jadi ada plat yang dipanaskan oleh heater
sehingga temperatur plat itu lebih besar dibandingkan dengan temperatur udara yang lewat di atas plat tersebut. Karena ada gradien temperatur, di mana temperatur dari permukaan logamnya lebih tinggi, maka perpindahan panas terjadi dari plat ke fluida yang mengalir di atasnya. Karena kita tahu bahwasanya fluida itu jenisnya banyak. Nah, fluida ada fluida gas, ada fluida cair. Jadi Anda mesti nantinya dalam penelitian harus Anda amati dulu sifat-sifat fisika dari fluida yang Anda buat percobaannya atau yang Anda amati. Nah, kemudian eksperimen seperti ini ya, itu dilakukan untuk variasi jenis fluida dan kecepatan aliran fluidanya berbeda-beda. Juga panjang plat logamnya berbeda-beda. Nah, kaitan antara variabel-variabel ini diplot dalam suatu grafik. Nah, karena hasilnya sangat banyak datanya yang terekam, maka dibuatlah grafik tersebut dalam log ya, dan grafik log Reynolds number untuk sumbu X dan log Nusselt number untuk sumbu Y. Gitu. Kemudian kita dapat korelasi empiris bilangan Nusseltnya. Jadi hubungan bilangan Nusseltnya itu kita peroleh. Nah, Anda ingat lagi bahwasanya bilangan Nusselt itu menunjukkan proses perpindahan panas pada dinding pipa atau pada boundary layer. Nah, gitu. Jadi kita bisa ya mengkarakterisasikan perpindahan panas yang terjadi layer by layer pada aliran fluida di atas plat. Gitu. Jadi kalau Anda ingat lagi bahwasanya di video kedua ya, di pertemuan kedua, video kedua saya sudah jelaskan karakter lapis batas itu dipengaruhi oleh berapa panjang L-nya, ya kan? Karena dia akan menentukan jenis aliran apa dari sisi awal, ya dari sisi awal ini. Ya, kalau dia berpindahnya dari sini, nah ini dari sisi leading edge ini, nah ini L-nya ini kan akan berbeda jenis alirannya ketika fluida tersebut diamati di sisi sebelah kanan dan sisi awal. Nah, jadi propertinya itu kan akan membentuk suatu boundary layer ya, atau lapis batas. Nah, properti fluida itu ditentukan pada film temperatur atau TF. TF sama dengan temperatur permukaan logam tambah temperatur dari fluida yang mengalir di atasnya dibagi 2. Nah, sedangkan untuk bilangan Nusselt-nya seperti yang dirumuskan oleh Nusselt itu C kali Randall kali Prandtl. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ini ada lapis batas ya. Di sini ada L, ya, kemudian ada leading edge di paling depan, kemudian ada aliran bebas dengan temperatur dan kecepatan tertentu yang mengalir di atas plat logam. Nah, ini akan menimbulkan rejim-rejim aliran pada rentang panjang plat logam tertentu. Nah, itulah yang diamati ya, bahwasanya lapis batas ya yang terbentuk ini dia memiliki lapisan-lapisan. Oke, dengan ketebalan lapis batas yang disebut delta. Jika temperatur dari fluida yang mengalir itu tidak sama dengan temperatur dari permukaan logam, maka terbentuklah lapis batas termal.
dengan tebal lapis batas termal adalah delta T. Nah, untuk yang masih bingung tentang lapis batas termal, ya, silakan Anda play video sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan apa itu lapis batas termal, kemudian bagaimana cara mengestimasi tebalnya, kemudian juga lapis batas kecepatannya. Nah, kita bicara mengenai convection external flow atau konveksi pada aliran eksternal. Nah, maka kita perlu mendefinisikan bagaimana menyelesaikan secara solusi perhitungan yang didapat agar memperoleh solusi yang exact solution ya, atau secara analitik ya. Yang pertama, poinnya itu penyelesaian persamaan lapis batas kecepatan maupun lapis batas termal. Ya. Jadi lapis batas kecepatan dan lapis batas termal itu memiliki persamaan matematika. Jadi persamaan tersebut itu harus kita selesaikan supaya kita bisa memperoleh data yang diperlukan. Apa data yang diperlukan tersebut? Ya bisa Anda mau mencari konveksi, ya koefisien konveksi yang terjadi pada plat yang dialiri fluida, di mana kondisi plat tersebut dipanaskan. Nah, untuk mengetahui konveksi koefisiennya tadi, koefisien konveksinya, maka Anda perlu menyelesaikan persamaan lapis batas kecepatan maupun lapis batas termal. Kemudian ada asumsi yang dipakai di sini, karena kan kita jika menghitung dengan metode analitik, kita perlu mengasumsikan kondisi tertentu, gitu, supaya perhitungannya bisa dilakukan. Nah, asumsi itu pada metode ini, pertama alirannya dianggap steady. Jadi alirannya sudah steady dia, nggak berubah sering dalam jalannya waktu. Jadi alirnya tetap, alirnya steady, flow-nya itu steady. Kemudian incompressible. Ya. Selain incompressible, asumsi yang kita pakai adalah alirannya laminar dengan propertinya konstan, dan fluida tersebut tidak reaktif. Selain itu, viscous dissipation itu diabaikan, sehingga dP per dx sama dengan 0. Nah, Anda perlu ingat lagi persamaan yang kita pakai adalah persamaan kontinuitas, persamaan momentum, dan persamaan energi. Di persamaan kontinuitas, do U per do X plus do V per do Y sama dengan 0. Artinya, kecepatan, ya, kecepatan di arah X ya, dan kecepatan di arah Y itu tetap ya. Perubahannya ya, perubahan kecepatan di arah X tambah perubahan kecepatan di arah Y itu 0, artinya tidak ada perubahan kecepatan. Itulah kenapa dia asumsi alirannya steady. Kemudian di sini ada persamaan momentum dan persamaan energi. Nah, kemudian properti fluida dianggap konstan ini masih dalam lingkup asumsi ya.
Apabila properti fluidanya itu konstan, maka kondisi di dalam lapis batas itu tidak tergantung pada temperatur. Untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas dan persamaan energi, itu ada suatu metode yang dinamai similarity solution atau Blasius, metode Blasius. Nah, ini lebih detailnya Anda silahkan buka buku Incropera yang sudah saya sediakan di LMS dan itu di bab 7. Jadi silahkan Anda buka mengenai external flow, ada bahasan mengenai similarity solution. Nah, Anda bisa pakai itu untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas dan persamaan energi. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas dan momentum, ya. Jadi kita punya fungsi aliran, stream function, yang didefinisikan sebagai U, terus banding dengan, nah di sini ada tanda sama dengan tapi garisnya 3 ya. Ini artinya sebanding. Nah, sebanding. Stream function U terus banding dengan do psi per do y. Dan V itu sama dengan minus do psi per do x. Kemudian di sini ada dependent variable. Nah, dependent variable ini adalah f fungsi eta sebanding dengan psi per kecepatan fluida dikali akar viskositas kinematis kali X per kecepatan fluida. Nah, ini. Jadi dependent variable adalah fungsi dari eta. Kemudian ada independent variabelnya untuk similarity variable. Eta itu sendiri itu dirumuskan sebagai eta sama dengan Y akar kecepatan ya, dari fluida per viskositas. Dinamis kali X. Sehingga dengan menurunkan rumus U dan V, ya, kita peroleh komponen kecepatannya itu menjadi sedemikian rupa. Nah, jadi seperti ini. Kemudian diferensial komponen kecepatannya, ya. Jadi si U ini adalah ini, V itu ketemu ini. Nah, ini apabila diferensialkan atau diturunkan terhadap X, maka kita bisa dapat rumusnya berubah menjadi demikian. Ya, bila diturunkan terhadap Y dan berubah menjadi ini, dan turunan kedua U terhadap Y adalah sedemikian rupa, seperti ditunjukkan pada rumus 3.11. Nah, persamaan ini itu disubstitusikan ke persamaan 3.4, yang mana merupakan persamaan dasar, yaitu persamaan momentum. Nah, jadi kan ada do U
per do X ya. Kita dapat do U per do X di sini. Ini kita masukkan ke persamaan momentum. Ini. Kemudian do V per do Y kita dapat kemudian kita dapat turunan kedua dari U terhadap Y. Sehingga hasil substitusi tersebut menghasilkan persamaan 3.12. Nah, kemudian tadi kita sempat membahas mengenai eta ya. Jadi sebetulnya kalau Anda buka buku Incropera mengenai bahasan similarity function, itu eta tersebut ya, itu kita ketahui dari tabel. Nah, ketebalan lapis batas kecepatan itu adalah apabila U per U infinity sama dengan 0,99. Nah, dari data ini 0,99 itu menunjukkan bahwa nilai eta adalah 5. Sehingga nilai eta ini bisa kita substitusi ke persamaan 3.8. Oke. Jadi 0,5 tadi. Maksudnya nilai 5 ini, nilai eta sama dengan 5 ini. Kita masukkan di sini. 5 sama dengan Y akar U infinity per viskositas kinematis kalikan X. Maka kita peroleh nilai dari delta, kan delta kan tebal lapis batas kecepatan. Delta sama dengan 5 per sekian. Jadi Anda bisa menghitung tebal lapis batas kecepatan dengan menggunakan gaseous atau similarity function, di mana Anda mencari nilai eta dan setelah didapat nilai eta, Anda melakukan perhitungan secara aljabar untuk mencari tebal lapis batas kecepatan. Jadi tebal lapis batas kecepatannya Anda bisa peroleh menggunakan rumus. Jadi kalau Anda menggunakan eksperimen kan Anda harus ukur, Anda harus punya eksperimennya. Ya kalau L-nya ini masih bisa diakomodir oleh ruangan lab ya. Bagaimana kalau nilai L-nya itu sangat panjang? Kan sulit ya untuk mensimulasikannya. Misalkan ukurannya 1 km atau lebih besar dari itu. Jadi Anda perlu melakukan perhitungan untuk memperkirakan berapa tebal lapis batasnya, atau menghitung berapa tebal lapis batasnya. Oke, tadi sampai di sini ya, tebal lapis batas kecepatan. Lapis batas kecepatan. Nah, kemudian Anda lihat di sini, ketebalan lapis batas kecepatan adalah apabila U per U infinity sama dengan 0,99. Nah, di sini kemudian ada delta sama dengan 5 per akar U infinity kali vikositas kinematik kali X. X-nya itu jarak dari leading edge. Ya. Kemudian U infinity kecepatan free stream.
Nah, ini adalah alur berpikir ya dari mencari shear stress atau tau W atau tegangan geser. Jadi kalau Anda ingat bahwasanya gerakan fluida itu kan terjadi akibat adanya tegangan geser yang bekerja pada fluida tersebut, kan gitu. Karena asumsi perhitungan ini adalah viskositas adalah jenis fluidanya adalah incompressible. Ya, jadi kita mempertimbangkan shear stress di sini. Nah, jadi shear stressnya itu dirumuskan sesuai rumus berikut. Dan koefisien gesekan lokal ya, di awal tadi saya sudah katakan bahwasanya yang mempengaruhi dari perpindahan panas konveksi itu adalah salah satunya mengenai gesekan antara fluida kemudian dengan permukaan logam atau material yang dilewati fluida tersebut, di mana terjadi perpindahan panas di sana, perpindahan kalor. Kita perlu tahu koefisien gesekan lokal. Nah, itu tadi adalah Blasius atau similarity function untuk lapis batas kecepatan. Penjelasannya seperti itu. Kemudian kita mengenal lapis batas, itu ada lapis batas kecepatan, ada lapis batas termal. Nah, untuk yang lapis batas termal, kita akan bahas kali ini. Kalau tadi kita substitusinya menggunakan persamaan momentum, untuk lapis batas termal kita menggunakan substitusi theta ke persamaan energi. Kemudian dengan mensubstitusikan kebersamaan energi, kita peroleh persamaan 3.19 dengan similarity variabel theta sama dengan theta fungsi eta. Artinya theta itu dipengaruhi oleh nilai eta. Sorry. Oke, sini. Sehingga kita menemukan bilangan Prandtl itu sama dengan viskositas kinematis per alfa. Sehingga persamaan energi tadi yang di persamaan 3.5 itu berubah menjadi seperti ini. Ya kan? Jadi V per alfanya digantikan dengan bilangan Prandtl-nya. Oke. Ini kan dia nilai perhitungan dari penyelesaian 3.19 ini. Setelah persamaan tadi diselesaikan, diperolehlah ini penyelesaiannya. Dengan kondisi batas atau boundary condition, jadi persamaan energi menjadi sedemikian rupa dengan kondisi batasnya atau boundary conditionnya untuk theta 0 itu sama dengan 0 dan theta tak hingga itu sama dengan 1. Nah, kemudian theta itu ini ya, jadi maksudnya theta itu temperatur ya. Jadi theta itu temperatur, jadi menunjukkan simbol theta itu adalah temperatur yang dimaksud di sini. Jadi bukan theta sudut. Jadi Anda kalau baca ini ya,
Jadi U itu kan kecepatan. Kecepatan dikalikan dengan perubahan temperatur pada arah X. Ya, cara membacanya kan seperti itu. Simbol ini kan artinya begitu. Tambah kecepatan di arah Y dikali perubahan temperatur pada arah Y itu sama dengan A kali turunan kedua dari perubahan kecepatan di arah turunan kedua dari perubahan temperatur di arah Y. Dimana Prandtl sama dengan V per A. V adalah viskositas kinematis. Maka Anda bisa dapat persamaan 3.20. Nah, pada permukaan plat, di mana Y-nya sama dengan 0, Anda ingat ya, kalau ada koordinat X dan koordinat Y yang arahnya ke atas. Kalau pas pada permukaan plat, itu kan tingginya 0. Sehingga nilai similaritasnya, etanya sama dengan 0. Maka, karena etanya sama dengan 0, ya, maka menghasilkan nilai 0,332. Nah, untuk bilangan Prandtl lebih dari 0,6, dari hasil percobaan didapat non-dimensional temperatur gradien proporsional dengan Prandtl pangkat sepertiga. Jadi, ini sama dengan 0, itu proporsional dengan nilai ini. 0,332 itu kalikan Prandtl pangkat sepertiga. Jadi perubahan temperatur terhadap nilai eta terhadap Blasius. Ada list Blasius ya. Jadi perubahan temperatur terhadap perubahan nilai Blasius tersebut, di mana nilai Blasius tersebut sama dengan 0, itu sama dengan 0,332 kali Prandtl pangkat sepertiga. Gitu. Jadi kalau Anda bingung, kita lihat lagi di sini ya. Ini, Anda dilihat di tabel similarity function di buku Incropera dengan nilai eta sama dengan 0. Maka diperoleh 0,332 untuk DF. Nah, nilai perubahan ya, atau turunan kedua dari Blasius tadi, atau similarity function tadi, terhadap eta itu sama dengan perubahan temperatur terhadap eta. Jadi nilai ini itu sama dengan ini. Nah, nilainya adalah 0,332. Berdasarkan tabel ini 0,332. Pada kondisi eta 0 dan kondisi F-nya 0. Nah, ternyata kondisi tersebut, kondisi ini, itu sama dengan 0,332 kali Prandtl pangkat sepertiga. Dan gradien temperatur pada permukaan itu dirumuskan sesuai dengan persamaan 3.22. Kemudian di sini ada perbandingan panas konduksi sama dengan konveksi. Ya.
Jadi ini adalah kondisi ketika aliran fluida itu terjadi di Y sama dengan 0. Jadi yang terjadi itu konveksi itu sama dengan konduksi perpindahan panasnya, heat transfernya. Jadi kuncinya adalah ketika dia di Y sama dengan 0, artinya di tepat di permukaan logamnya, perpindahan panas secara konveksi itu sama dengan perpindahan panas secara konduksi. Ya. Itu perlu Anda ingat ini. Nah, sehingga jika kondisinya demikian, kita bisa mensubstitusi persamaan 3.23 ini ke 3.22. Gitu. Sehingga kita peroleh rumus H itu adalah KF kali 0,322 Prandtl pangkat sepertiga kali Reynolds pangkat setengah per X. Nah, ini untuk koefisien konveksi lokal. Ingat, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwasanya perhitungan ya, di aliran konveksi external flow ya, atau external flow convection, goalnya adalah untuk mencari koefisien konveksinya. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai koefisien konveksi lokal untuk kasus aliran fluida di atas plat datar. Nah, untuk koefisien konveksi rata-ratanya, Anda bisa perhatikan di sini H rata-rata sama dengan 2 kali H lokal. Kemudian, hubungan antara bilangan Nusselt lokal dengan koefisien konveksi lokal itu adalah ini. NU X sama dengan X per KF. Nah, kita substitusikan ini rumus Nusselt ini dengan nilai HX tadi, dengan nilai koefisien konveksi lokal ini. Sehingga kita memperoleh ya bilangan Nusselt-nya. Demikian rupa. Jadi itu adalah alur bagaimana bisa ditemukan bilangan Nusselt, rumus bilangan Nusselt ini. Nah, ini diberi kondisi batas atau boundary condition atau persyaratan Prandtl-nya lebih besar dari 0,6. Jenis alirannya laminer. Nah, dari rumus-rumus tersebut, jadi ada 3 rumus yang kita cari, yang kita peroleh. Jadi Prandtl-nya lebih dari 0,6, kita pakai rumus ini. Untuk Prandtl-nya ya rata-rata Prandtl lebih besar dari 0,6. Ini rumus Nusselt-nya juga berubah sedemikian rupa. Kemudian untuk liquid metal, biasanya ini digunakan untuk pengecoran ya. Liquid metal, Prandtl-nya kurang dari 0,05 digunakan Nusselt dengan rumus demikian rupa. Diingat fungsinya bilangan Nusselt tadi untuk apa, fungsinya bilangan Prandtl untuk apa. Jadi Anda tahu, Anda belajar ini itu fungsinya bisa diaplikasikan untuk hal apa. Jadi saya ingatkan lagi, kalau bilangan Nusselt itu merupakan bilangan yang tidak berdimensi, yang menunjukkan proses perpindahan panas pada dinding pipa atau pada boundary layer. Di tiap-tiap layer fluida yang mengalir itu ada lapisan-lapisannya, seolah-olah itu terdiri dari lapisan-lapisan kecil ya.
tiap lapisan itu, tiap deltanya itu ada perpindahan panas di sana. Nah, karakter dari perpindahan panas tersebut itu bisa kita hitung ya dengan menggunakan rumus yang melibatkan bilangan Nusselt dan Prandtl. Kemudian ini adalah rumus siap pakai ya, rumus siap pakai untuk Nusselt ya. Semua bilangan Prandtl yang ada. Jadi Prandtl ini sudah menuliskan bilangan-bilangan yang dia teliti, yang dia temukan. Nah, bilangan Prandtl ini dengan karakter fluida itu berkaitan ya. Jadi Anda mengidentifikasi Prandtl, kemudian mengetahui Nusselt, Anda bisa cari Reynolds-nya. Jadi Anda tidak perlu mengukur. Untuk mencari bilangan Reynolds kan Anda perlu ini ya, banyak variabel ya. Seperti berat jenis fluida, kemudian Anda mungkin perlu mengukur kecepatan rata-rata fluida, kemudian diameter pipa, kemudian mencari viskositas. Nah, ini dengan adanya rumus ini, itu perhitungan yang memerlukan data-data tadi, itu bisa kita pangkas. Jadi kita tidak perlu mengukur semua data. Sehingga dengan mengetahui bilangan Nusselt, ya, sesuai tabel Nusselt, kita bisa mengetahui Reynolds. Atau dengan mengetahui Reynolds dan Prandtl, kita bisa mengetahui bilangan Nusselt-nya berapa. Kemudian ini di kondisi mix boundary layer ya. Kalau tadi adalah dalam keadaan laminer, kemudian ini dalam keadaan mix boundary layer. Jadi bilangan Nusselt ini atau bilangan tak berdimensi ini rumusnya itu menyesuaikan kondisi fisis dari fluidanya. Anda bisa identifikasi dulu jenis fluidanya, alirannya itu laminer atau turbulen. Kalau dia jenis laminer, ya berarti kita pakai rumus yang tadi sudah kita bahas. Kalau dia dalam kondisi peralihan, di mana kondisi lapis batas secara laminer dan turbulen itu sama-sama terjadi, untuk karakter plat, kekasarannya apakah dia halus atau sangat halus. Ya. Nah, itu Anda gunakan rumus sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi sistem yang ada. Gitu. Kemudian ini ada special case di mana panjang awalnya itu tidak dipanaskan, jadi panasnya itu terjadi secara parsial setelah area A ini. Dimana ini ada TS di sini ya. Anda bisa lihat di sini lapis batas kecepatan mulai dari X sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini lapis batas thermalnya itu baru dimulai di X sama dengan eta. Oh, sorry. Simbol ini kalau tidak salah KSI ya, KSI kalau nggak salah. Jadi lapis batas thermalnya baru dimulai di X sama dengan ini, sama dengan KSI. XI, ini dinamai XI. Kalau lapis batas kecepatannya sudah dimulai ketika leading edge di X sama dengan 0 di sini. Sudah terbentuk lapis batas thermal. Oke. Ketika temperatur dari fluidanya itu sama dengan temperatur plat, maka tidak terjadi perpindahan kalor atau tidak terjadi heat transfer di sana. Nah, ketika terjadi heat transfer, maka diperlukan gradien temperatur. Nah, artinya apa? Temperatur fluidanya itu tidak sama dengan temperatur permukaan plat.
Untuk aliran laminer, bilangan Nusselt-nya sedemikian rupa rumusnya. Untuk aliran turbulen, bilangan Nusselt-nya dirumuskan pada persamaan 3.34. Nah, special case ini kan berbeda dengan rumus yang sebelumnya ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya nilai koefisien perpindahan kalor konveksi it depends on the case. Jadi itu bergantung pada kasusnya seperti apa. Kemudian kita menggunakan bilangan tak berdimensi, baik itu Nusselt maupun Prandtl, itu berdasarkan kasus yang ada. Nah, dari hal kasus tersebut, dengan rumus yang ada tersebut, maka kita bisa menentukan nilai koefisien konveksi, ya, entah itu lokal ataupun konveksi yang keseluruhan. Itu. Untuk heat flux yang uniform, jenis aliran laminer itu juga punya rumus Nusselt sendiri. Dan juga turbulen itu juga punya aturan rumus Nusselt sendiri. Nah, jadi ini adalah contohnya, contoh soal ini. Ini bisa Anda lihat di buku Incropera. Di contoh soal 3.1, kemudian 3.2, dan contoh soal 3.3 dari buku Channel. Silahkan Anda amati dan Anda pelajari penyelesaiannya. Oke, demikian penjelasan dari materi ketiga. Semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya kita coba lanjutkan lagi materinya karena di video ini sudah cukup panjang. Sampai jumpa di video berikutnya.